Inikah saat yang selalu dibicarakan orang? Malam pertama? Bisiknya dalam hati. Tangannya gemetar ketika ia merapikan kerudung yang masih menutupi kepalanya. Saroh adalah seorang gadis sederhana asal sebuah desa kecil di Jawa Barat. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang luas, suara gemericik sungai, dan udara segar yang masih jauh dari kebisingan kota. Sehari-hari, Saroh membantu ibunya berjualan sayuran di pasar, sementara ayahnya bekerja serabutan. Hidup mereka sederhana, penuh keterbatasan, namun selalu hangat dengan doa dan tawa kecil dalam keluarga. Sejak remaja, Saroh dikenal rajin, ramah, dan sopan. Meski hanya tamat SMP karena keterbatasan biaya, ia tak pernah mengeluh. Ia sadar, kesempatan sekolah tinggi bukanlah miliknya. Namun, di balik kesederhanaan itu, Saroh menyimpan mimpi besar. Bisa membantu ekonomi keluarga, memperbaiki rumah tua mereka, dan membuat kedua orang tuanya hidup lebih tenang. Suatu hari, seorang tetangga pulang kampung setelah bekerja sebagai TKW di luar negeri. Ia bercerita tentang penghasilannya yang besar, rumah barunya, dan bagaimana ia bisa menyekolahkan adik-adiknya. Cerita itu membekas dalam hati Saroh. Ia mulai berpikir, barangkali jalan untuk memperbaiki nasib keluarganya juga ada di negeri orang. Meski hatinya berat, ide itu terus menghantui pikirannya. Beberapa bulan kemudian, Saroh akhirnya memberanikan diri membicarakan niatnya pada orang tua. Awalnya, ibunya menolak karena khawatir akan keselamatan putrinya. Saroh masih muda, bagaimana kalau nanti susah di negeri orang? Begitu kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. Namun ayahnya mencoba menenangkan. Kalau itu jalan rezeki, kita harus ikhlas. Yang penting Saroh jaga diri, jangan lupa salat dan selalu ingat kampung halaman. Dengan restu orang tua, Saroh mendaftarkan diri melalui agen penyalur tenaga kerja. Prosesnya panjang dan penuh tantangan, mulai dari pelatihan bahasa, keterampilan, rumah tangga, hingga berbagai dokumen resmi. Tapi Saroh menjalaninya dengan sabar. Setiap kali rasa ragu muncul, ia selalu teringat wajah orang tuanya di rumah, dan itu kembali menguatkan langkahnya. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan koper sederhana dan doa restu keluarga, Saroh meninggalkan tanah kelahirannya. Di bandara, ia menahan tangis ketika melihat ibunya melambaikan tangan dengan mata sembab. Dalam hati ia berjanji, suatu saat ia akan pulang membawa kebahagiaan. Saat pesawat perlahan terbang meninggalkan tanah Jawa, hati Saroh bergetar antara sedih dan harap bahwa perjalanan barunya akan membuka jalan menuju kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan panjang akhirnya membawa Saroh ke Dubai. Begitu menjejakkan kaki di bandara yang megah dengan lampu-lampu terang dan gedung-gedung tinggi yang menjulang, hatinya bergetar hebat. Dunia yang kini dilihatnya terasa begitu berbeda dengan kampung halamannya di Jawa Barat. Jika di desa ia biasa melihat sawah, ladang, dan rumah kayu sederhana, kini yang tampak di depan mata adalah mobil-mobil mewah, orang-orang berpakaian elegan, dan suasana modern yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saroh sempat merasa canggung, bahasa Arab yang masih terbata-bata membuatnya gugup. Namun, ia selalu mengingat pesan ayahnya. Jangan takut, nak. Belajarlah sedikit demi sedikit. Yang penting kamu jujur dan sungguh-sungguh. Dengan keyakinan itu, ia memberanikan diri, melangkah ke rumah majikannya yang baru. Rumah itu bagaikan istana. Pilar-pilar tinggi menjulang, halaman luas dengan air mancur yang berkilauan, serta pintu besar berlapis ukiran emas membuat Saroh ternganga kagum. Di dalam, ia disambut oleh beberapa pelayan yang sudah lebih lama bekerja di sana. Mereka mengenalkan aturan-aturan rumah, mulai dari waktu makan, cara melayani tamu, hingga tata krama berbicara di depan sang majikan, seorang pengusaha ternama bernama Syekh Abdullah. Hari-hari pertama tidaklah mudah. Saroh sering bingung dengan perintah yang disampaikan dalam bahasa asing, membuatnya kadang salah paham. Namun sifatnya yang rendah hati membuat pelayan lain tak segan membantunya. Ia juga rajin belajar, menulis kosakata baru di buku kecil yang selalu ia bawa. Dalam beberapa minggu,
Saroh mulai terbiasa dengan rutinitas. Membersihkan kamar, menyiapkan teh, merapikan ruang tamu, hingga menemani anak-anak kecil bermain. Namun, ada satu hal yang berbeda. Syekh Abdullah, sang majikan, beberapa kali memperhatikan Saroh. Awalnya hanya sekilas, tapi lama-kelamaan tatapannya semakin jelas. Bagi Abdullah, Saroh bukan sekadar pelayan biasa. Wajah polos gadis desa itu, dengan mata teduh dan senyum tulus, justru membuatnya tampak berbeda dari wanita-wanita mewah yang sering ia temui dalam acara bisnis. Saroh sempat merasa kikuk ketika, tanpa sengaja mendapati sang majikan berbicara padanya dengan nada lembut. Abdullah bahkan beberapa kali menanyakan kabarnya, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya dari majikan lain. "Apakah kamu sudah terbiasa di sini, Saroh?" tanya Syekh Abdullah dalam bahasa Inggris yang terbata ia pahami. Saroh hanya tersenyum, menunduk, lalu menjawab singkat. Waktu terus berjalan, dan rasa asing yang dulu membelenggu hati Saroh perlahan menghilang. Ia mulai melihat Dubai bukan hanya sebagai negeri asing, tetapi juga sebagai tempat yang memberi harapan baru. Meski rindu kampung halaman masih sering menusuk hatinya, Saroh yakin bahwa pilihannya datang ke negeri pasir ini bukanlah sebuah kesalahan. Ia belum tahu, takdir besar sedang menunggunya di rumah megah itu. Hari-hari Saroh di rumah megah milik Syekh Abdullah mulai berjalan lebih lancar. Ia semakin terbiasa dengan ritme pekerjaan. Bangun lebih awal untuk membantu menyiapkan sarapan, membersihkan ruangan yang luasnya bak hotel, hingga memastikan anak-anak kecil di rumah itu merasa nyaman. Walau tubuhnya lelah, Saroh selalu menjalaninya dengan hati ikhlas. Pelayan lain sering kagum dengan kerajinannya. "Saroh ini lain ya, tidak pernah mengeluh," bisik salah satu pelayan senior. Meskipun begitu, ada juga yang merasa iri, apalagi sejak Syekh Abdullah mulai sering memperhatikan Saroh. Awalnya, perhatian itu hanya berupa sapaan singkat. Saat melewati koridor, Syekh Abdullah kadang bertanya, "Apakah pekerjaanmu berat hari ini? Atau kamu sudah makan?" Pertanyaan sederhana, tapi bagi Saroh terasa janggal. Bukankah seorang majikan biasanya tak peduli pada urusan kecil, pelayan? Namun tatapan mata Abdullah selalu tulus, membuat Saroh merasa dihargai. Waktu berjalan, perhatian itu semakin nyata. Suatu sore, ketika Saroh sedang menyapu halaman belakang, Abdullah tiba-tiba menghampirinya. "Udara sore ini indah, bukan?" katanya dengan senyum. Saroh gugup, menunduk, dan hanya mengangguk. Abdullah lalu menyerahkan sebotol minuman dingin padanya. "Untukmu, kau bekerja terlalu keras." Sejak saat itu, Abdullah sering memberi hadiah kecil. Sepasang sandal baru, kain indah, bahkan buku catatan. "Aku lihat kau sering menulis kata-kata di buku kecilmu. Gunakan ini agar lebih leluasa," ucapnya sambil tersenyum. Saroh bingung harus berkata apa, tapi rasa hangat merambat di dadanya. Ia yang biasanya dipandang sebelah mata kini, justru diperhatikan oleh seorang pria kaya raya. Para pelayan mulai berbisik-bisik. Ada yang sinis. "Hati-hati, Saroh. Jangan sampai terbawa mimpi. Dia majikan, kita hanya pekerja." Namun ada juga yang mendukung. Mungkin dia memang benar-benar tulus. Saroh sendiri tidak tahu harus bagaimana. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Berusaha tidak salah tingkah, meski ia bisa merasakan tatapan Abdullah, yang semakin sering tertuju padanya. Puncaknya terjadi ketika sebuah acara makan malam mewah digelar. Tamu-tamu penting datang, dan semua pelayan sibuk. Saroh kebagian tugas di ruang makan. Saat itu, Abdullah dengan sengaja memanggilnya mendekat. "Saroh, bisakah kau membantu menuangkan teh untukku?" katanya lembut. Padahal ada banyak pelayan lain yang bisa melakukannya. Ketika Saroh menyodorkan cangkir, tangannya bergetar halus. Abdullah menatapnya lekat, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan di tengah keramaian. Malam itu, Saroh tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamarnya yang sederhana sambil mengingat tatapan Abdullah. Ada perasaan aneh yang tumbuh, antara kagum, takut, dan bingung.
Ia hanyalah gadis desa yang datang ke Dubai untuk bekerja, bukan untuk menjadi pusat perhatian seorang pengusaha terpandang. Namun, hatinya tak bisa memungkiri bahwa ia merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali Abdullah mendekat. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu makin nyata. Abdullah mulai melarang Saroh melakukan pekerjaan terlalu berat. Biarkan yang lain menyapu halaman, aku tidak ingin kau sakit, ucapnya suatu kali. Bahkan ia sempat meminta Saroh menemani anak-anaknya belajar dengan alasan Saroh lebih sabar dan lembut. Bagi Saroh, semua itu membuat posisinya semakin dilematis. Ia merasa dihormati dan dilindungi, tapi di sisi lain, ia takut dianggap mendapat perlakuan istimewa. Ia tidak ingin menimbulkan iri hati, juga tidak ingin hatinya salah menafsirkan niat Abdullah. Namun, diam-diam dalam kesendiriannya, Saroh mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah perhatian itu hanyalah kebaikan seorang majikan? Ataukah ada perasaan lain di balik tatapan hangat itu? Hari-hari berlalu, dan perhatian Syekh Abdullah terhadap Saroh semakin jelas. Bukan hanya sekadar tatapan atau hadiah kecil, tapi juga cara ia menempatkan Saroh di sisi yang berbeda dari pelayan lainnya. Abdullah sering mencari kesempatan berbicara dengannya, bahkan di sela-sela kesibukan bisnisnya yang padat. Suatu malam, setelah seluruh pekerjaan rumah selesai, seorang pelayan senior datang ke kamar Saroh dan berkata, "Syekh Abdullah ingin bicara denganmu di ruang tamu." Saroh terkejut, jantungnya berdegup kencang, pikiran berkecamuk. Apakah aku melakukan kesalahan, atau ada urusan penting? Dengan langkah ragu, ia menuju ruang tamu yang besar dan megah itu. Di sana, Abdullah sudah menunggu. Tidak dengan pakaian, bisnisnya yang biasa, melainkan jubah putih sederhana yang membuatnya terlihat lebih hangat. "Duduklah, Saroh," ucapnya lembut. Saroh menurut, menundukkan pandangan, menahan rasa gugup yang tak terkira. Keheningan sejenak mengisi ruangan, lalu Abdullah mulai berbicara. "Saroh, aku sudah lama memperhatikanmu. Sejak pertama kau datang ke rumah ini, aku melihat ada sesuatu yang berbeda darimu. Kesederhanaanmu, ketulusanmu, dan cara kau bekerja dengan hati membuatku kagum." Saroh menelan ludah. Jantungnya berdetak. Semakin cepat, Abdullah melanjutkan, "Aku tahu ini mungkin terdengar mengejutkan, bahkan mungkin tidak masuk akal bagimu. Tapi aku ingin jujur. Aku ingin kau menjadi istriku." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Saroh terdiam, matanya membelalak. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Istri? Aku? Seorang TKW dari desa? Menikah dengan pria kaya raya Dubai?" Abdullah menatapnya penuh kesungguhan. "Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya tahu bahwa aku menginginkanmu di sisiku. Aku ingin memberikanmu kehidupan yang layak, bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai pendamping hidup." Saroh gelisah. Dalam pikirannya, banyak hal berkelebat. Bagaimana dengan orang tuanya di kampung? Bagaimana dengan pandangan pelayan lain? Apakah benar niat Abdullah tulus, atau hanya sekadar nafsu sesaat? Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Tuan, saya ini hanya orang sederhana. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk hal sebesar ini." Abdullah tersenyum tenang. "Kesederhanaanmu itulah yang membuatmu istimewa. Aku sudah mengenal banyak wanita dari kalangan bangsawan, pengusaha, bahkan artis. Tapi tak satu pun yang mampu menyentuh hatiku seperti dirimu. Aku tidak ingin menunggu lebih lama, Saroh. Aku ingin menikahimu secara sah dengan restu orang tuamu." Ucapan itu membuat hati Saroh terenyuh. Ia tidak melihat ada keraguan sedikit pun di wajah Abdullah. Matanya jernih, suaranya mantap. Namun, Saroh tetap bimbang. Malam itu, setelah pertemuan usai, ia kembali ke kamarnya dengan pikiran kalut. Tidur tak bisa ia lelapkan. Keesokan harinya, Abdullah benar-benar menepati ucapannya. Ia meminta nomor orang tua Saroh di kampung. Dengan bantuan penerjemah, ia berbicara langsung dengan ayah dan ibu Saroh melalui telepon. "Saya ingin menikahi putri Anda dengan baik-baik. Saya berjanji akan menjaganya.
memberi kehidupan yang terhormat, dan tidak membuatnya kekurangan. Ayah Saroh yang awalnya terdiam akhirnya menangis haru. "Kami ini hanya orang desa, Tuan. Tidak ada yang bisa kami berikan sebagai syarat. Jika memang niatmu baik, kami serahkan Saroh padamu. Tolong jaga dia." Ibunya pun turut menangis, setengah bahagia dan setengah tak percaya dengan jalan hidup putrinya. Kabar itu segera menyebar di rumah besar. Para pelayan gempar, sebagian tidak percaya, sebagian lagi iri. "Bagaimana bisa seorang TKW sederhana menjadi calon istri majikan kita?" bisik mereka. Namun Abdullah sama sekali tidak peduli. Ia memanggil pengacara keluarga, menyiapkan dokumen, dan mengumumkan rencananya secara resmi. Saroh masih terombang-ambing. Ia mencoba menenangkan hati dengan salat dan doa. Di dalam sujudnya, ia berkata lirih, "Ya Allah, jika ini jalan terbaik, berikan aku kekuatan. Jika ini bukan takdirku, jauhkan aku dengan cara yang Engkau kehendaki." Namun semakin ia berdoa, hatinya semakin condong pada keyakinan bahwa mungkin inilah rezeki besar yang Allah kirimkan melalui jalannya yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, Abdullah melamar Saroh secara resmi. Ia membawa keluarga besar dan tokoh agama, serta menyerahkan mahar yang sangat besar dibandingkan apapun yang pernah Saroh bayangkan. Bukan hanya emas, tetapi juga rumah untuk orang tuanya di kampung. Momen itu membuat Saroh menangis, bukan karena sedih, tetapi karena terharu. Dari seorang gadis desa sederhana, kini ia akan menjadi istri seorang pria terpandang di negeri kaya raya. Perasaan takut masih ada, tetapi keyakinan dan restu orang tua membuat langkahnya mantap. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah lamaran diterima keluarga, Syekh Abdullah menyiapkan pernikahan besar-besaran. Berita itu dengan cepat menyebar, bukan hanya di kalangan kerabat dan sahabatnya, tapi juga di komunitas masyarakat Indonesia di Dubai. Seorang TKW asal Jawa Barat dinikahi pengusaha kaya raya, itu terdengar seperti kisah dongeng. Pagi itu, Saroh bangun dengan hati berdebar. Kamar pengantin telah dipenuhi gaun-gaun indah pilihan desainer ternama. Ia masih tak percaya dirinya akan mengenakan salah satunya. Saat mencoba gaun putih berhias, permata kecil yang berkilauan, air matanya menetes. "Ya Allah, ini benar-benar aku? Gadis desa sederhana yang dulu hanya tahu sawah dan pasar?" Sejumlah perias profesional datang menyiapkan dirinya. Wajahnya dipoles halus, rambutnya disanggul elegan dengan hiasan bunga melati yang digabung dengan sentuhan modern khas Timur Tengah. Para perias pun kagum. "Kecantikanmu alami, Saroh. Kau terlihat seperti putri raja," kata salah satunya. Saroh hanya tersenyum gugup, matanya berkaca-kaca. Di aula besar tempat pernikahan, segalanya tampak luar biasa. Lampu kristal raksasa menggantung megah, karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga panggung pelaminan, sementara musik tradisional Arab berpadu dengan sentuhan modern mengiringi suasana. Tamu undangan berdatangan dengan pakaian terbaik, mereka, pengusaha internasional, bangsawan, pejabat tinggi, hingga tokoh agama. Saat Saroh berjalan menuju pelaminan, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik terdengar, "Itu dia gadis asal Indonesia itu. Cantik sekali." Sebagian kagum, sebagian lain heran, bagaimana mungkin seorang gadis sederhana mampu memikat hati seorang syekh kaya raya. Namun Saroh menunduk anggun, mencoba menahan rasa gugup yang hampir membuatnya gemetar. Di sisi lain, Abdullah menanti dengan pakaian pengantin khas Arab yang elegan, lengkap dengan sorban putih dan jubah emas. Senyum bahagia terpancar dari wajahnya. Ketika akhirnya ia menggenggam tangan Saroh, semua tamu berdiri, memberikan tepuk tangan meriah. Prosesi akad nikah berlangsung khidmat. Dengan lantang, Abdullah mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Arab. Saroh menahan tangis bahagia saat resmi menjadi istrinya. Para saksi dan ulama yang hadir mengesahkan pernikahan itu dengan penuh doa. Di layar besar, wajah mereka ditampilkan, sehingga seluruh tamu bisa menyaksikan momen sakral tersebut. Setelah akad, pesta perayaan dimulai. Meja-meja panjang dipenuhi hidangan mewah. Daging kambing panggang, nasi biryani beraroma rempah,
buah segar impor, hingga kue-kue manis khas Timur Tengah. Para tamu menikmati makanan sambil memuji kecantikan mempelai wanita. Di kampung halaman Jawa Barat, keluarga Saroh tak kalah heboh. Meski mereka tak bisa hadir secara langsung, Abdullah menyiapkan siaran langsung melalui layar besar di balai desa. Warga berbondong-bondong menyaksikan, kagum sekaligus bangga. Ayah Saroh hanya bisa mengusap air mata, sementara ibunya berulang kali menutup wajah dengan kerudung karena haru. "Anakku kini jadi ratu," bisiknya lirih. Malam semakin meriah. Tari-tarian khas Arab ditampilkan, sementara musik modern mengiringi pesta. Para tamu berdansa, tertawa, dan bersulang dengan penuh kebahagiaan. Namun di balik semua itu, Saroh tetap merasa seperti bermimpi. Setiap langkah, setiap senyuman, terasa seperti bagian dari sebuah drama besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Apakah kau bahagia?" bisik Abdullah di telinganya saat mereka duduk berdampingan di pelaminan. Saroh menunduk, lalu menjawab lirih, "Saya masih tak percaya semua ini nyata." Abdullah menggenggam tangannya erat. "Percayalah, ini awal dari kehidupan baru kita." Hingga larut malam, pesta masih berlangsung. Kilauan lampu, suara musik, dan tawa para tamu memenuhi aula. Namun bagi Saroh, dunia seolah mengecil hanya menjadi dirinya dan Abdullah. Malam itu ia menyadari satu hal. Meski jalan hidupnya penuh kejutan, ia kini telah melangkah ke babak baru, menjadi istri seorang pria kaya raya, dengan cerita yang akan segera membawa ujian tersendiri. Usai pesta pernikahan yang meriah, istana kecil itu kembali tenang. Para tamu pulang, musik berhenti, dan pelayan sibuk membereskan sisa acara. Saroh, masih dengan gaun pengantinnya yang indah, berjalan menuju kamar pengantin dengan langkah ragu. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, malam ini adalah malam pertama. Malam yang selalu jadi bisik-bisik penuh rahasia di telinga para pengantin baru. Kamar itu begitu megah, dihiasi tirai emas dan bunga mawar putih yang harum semerbak. Sebuah ranjang besar dengan spray sutra menunggu di tengah ruangan. Saroh menelan ludah, tangannya dingin meski udara hangat. "Apakah aku siap?" gumamnya dalam hati. Tak lama, pintu terbuka. Syekh Abdullah masuk dengan langkah tenang, sudah berganti pakaian sederhana, namun tetap berwibawa. Wajahnya tidak lagi segarang saat di depan para tamu, melainkan lembut, penuh kehangatan. Senyumnya membuat Saroh sedikit lega, meski rasa gugup tetap mendominasi. "Apakah kau lelah, istriku?" tanyanya dengan suara rendah. Saroh menunduk, pipinya memerah. "Sedikit, Tuan. Suamiku." Ia hampir salah sebut, lalu tersipu malu. Abdullah terkekeh kecil, lalu duduk di sampingnya. "Aku senang mendengar itu. Mulai malam ini, jangan ada lagi jarak di antara kita. Kau bukan pembantuku, bukan orang asing. Kau adalah bagian dari hidupku." Kata-kata itu membuat hati Saroh bergetar. Abdullah kemudian menyentuh tangannya perlahan. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup membuat tubuh Saroh menegang. Abdullah memperhatikan ekspresinya, lalu berkata, "Tenanglah, aku tidak ingin membuatmu takut. Malam ini, aku hanya ingin kau merasa dicintai." Abdullah kemudian mendekat, mencium kening Saroh dengan lembut, lalu turun ke pipinya, hingga Saroh spontan menutup mata. Degup jantungnya semakin kencang, ada rasa canggung, malu, tetapi juga bahagia. Ia merasakan kasih sayang Abdullah dalam setiap sentuhan. Malam itu berjalan perlahan. Abdullah tidak terburu-buru. Ia lebih banyak berbicara, menenangkan Saroh, dan mengajaknya saling mengenal lebih dalam. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil Saroh di desa, tentang perjalanan Abdullah sebagai seorang pengusaha, juga tentang harapan masing-masing untuk rumah tangga mereka. Percakapan itu membuat suasana cair, seakan mereka sudah saling mengenal lama. Sesekali Abdullah menggenggam tangan Saroh lebih erat, atau menatap matanya dalam-dalam. Ada hasrat di sana, tapi dikendalikan dengan kesabaran. Ia tahu, malam pertama adalah momen penting, bukan hanya untuk memenuhi nafsu,
tetapi juga untuk menanamkan rasa aman. Ketika akhirnya keintiman itu tiba, semua berlangsung dengan lembut. Abdullah memperlakukan Saroh seperti harta paling berharga, bukan sesuatu yang harus dikuasai. Saroh, meski gugup, mulai berani membuka diri. Ia tidak merasa terpaksa, melainkan perlahan larut dalam kehangatan cinta suaminya. Malam itu bukan tentang siapa yang lebih kuat, melainkan tentang belajar menyatu. Beberapa kali Abdullah berhenti, memastikan istrinya baik-baik saja. "Apakah kau nyaman?" tanyanya penuh perhatian. Saroh mengangguk, meski wajahnya merah dan suaranya lirih. "Iya, saya baik-baik saja." Senyumnya kecil, tapi tulus. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Malam yang awalnya penuh rasa kikuk berubah menjadi malam yang indah. Saroh merasa dihargai, dicintai, dan diterima apa adanya. Abdullah pun merasa damai, karena ia akhirnya menemukan pasangan yang bisa menemaninya dengan tulus. Menjelang fajar, Abdullah memeluk Saroh erat-erat di ranjang. "Engkau adalah anugerah yang Allah kirimkan untukku," bisiknya. Saroh, yang sudah setengah terlelap, hanya bisa tersenyum dan membalas pelukan itu dengan lemah. Malam pertama itu bukan sekadar tentang hasrat, melainkan tentang janji baru yang mereka bangun bersama. Janji untuk saling menjaga, saling mencintai, dan saling menerima. Ketika matahari pagi menembus tirai emas kamar pengantin, Saroh membuka mata dengan hati yang tenang. Meski sedikit lelah, ia merasa bahagia. Ia tidak lagi takut, karena ia tahu, suaminya bukan hanya seorang syekh kaya raya, melainkan juga pria yang tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan penuh kasih. Dalam hati, Saroh berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas malam yang indah ini. Jika ini awal perjalananku sebagai seorang istri, maka bimbinglah aku untuk selalu mencintai suamiku dengan setulus hati." Dan dengan itu, lembar baru dalam hidup Saroh benar-benar dimulai. Pagi pertama setelah malam yang begitu panjang, Saroh terbangun di atas ranjang megah dengan kain sutra melingkupi tubuhnya. Cahaya matahari menembus tirai emas, menerangi wajahnya yang masih lelah namun berseri. Di sampingnya Syekh Abdullah masih tertidur, wajahnya tenang, jauh berbeda dari semalam ketika nafsunya menggebu dan membuat Saroh kewalahan. Ia tersenyum kecil, menatap sosok yang kini resmi menjadi suaminya. Saroh bangkit perlahan, melangkah ke balkon kamar. Dari sana, ia bisa melihat luasnya padang pasir yang membentang hingga ke cakrawala. Burung-burung kecil beterbangan, sementara angin gurun berhembus lembut membawa aroma khas yang asing bagi hidungnya. "Aku benar-benar berada di dunia baru," bisiknya dalam hati. Tak lama, seorang pelayan wanita masuk dengan membawa sarapan. Ia menunduk hormat, lalu berkata dalam bahasa Arab yang sedikit dimengerti Saroh, "Selamat pagi, Sayyidah." Mendengar sebutan itu, yang berarti nyonya atau tuan putri, Saroh terkejut. Belum pernah ia dipanggil sedemikian terhormat. Hatinya campur aduk antara malu, bangga, dan belum terbiasa. Saat sarapan disajikan, Abdullah bangun dan tersenyum pada istrinya. "Kau sudah bangun lebih dulu rupanya." Saroh menunduk. "Saya tidak bisa tidur nyenyak, Tuan. Suamiku." Ia terkekeh kecil, membetulkan ucapannya. Abdullah hanya tersenyum, lalu mengajak Saroh duduk menikmati sarapan. Hari itu menjadi awal rutinitas baru. Abdullah mengajak Saroh berkeliling istana kecil yang ia miliki di pinggir kota Dubai. Ada taman luas dengan air mancur, kandang kuda Arab yang gagah, serta ruang-ruang besar yang dipenuhi perabotan mewah. Saroh terpesona, seakan berada di dalam cerita dongeng. Namun di balik kekaguman itu, ia merasa kecil. "Apakah aku pantas hidup di tempat semewah ini?" tanyanya dalam hati. Di siang hari, Abdullah memperkenalkan Saroh pada keluarga besarnya. Ada kakak-kakak, adik, serta kerabat yang datang khusus untuk melihat istri baru sang syekh. Sebagian menyambut dengan ramah, namun tidak sedikit pula yang menatap penuh selidik. Salah satu bibinya berbisik, "Benarkah ia hanya seorang pekerja rumah tangga dari negeri jauh?" Saroh mendengar, wajahnya memerah menahan rasa rendah diri. Untunglah, Abdullah selalu sigap menenangkan. Ia menggenggam tangan Saroh erat-erat di hadapan semua orang.
Dia adalah istriku yang sah. Aku memilihnya bukan karena asal-usul, melainkan karena hatinya yang tulus. Kalimat itu membuat sebagian besar keluarga terdiam, sementara Saroh menunduk, menahan air mata haru. Malam harinya, Saroh duduk di kamar sambil menatap cermin. Gaun indah yang ia kenakan seakan menutupi siapa dirinya sebenarnya. Seorang gadis, desa Jawa Barat yang dahulu hanya bermimpi bisa mengubah nasib. Kini ia hidup sebagai istri seorang syekh, dilayani puluhan pelayan, dihormati banyak orang. Namun jauh di lubuk hati, ia merasa asing. Abdullah masuk dan duduk di sampingnya. "Apa yang kau pikirkan, istriku?" tanya lelaki itu lembut. Saroh menarik napas dalam. Aku takut tidak bisa memenuhi peran ini. Semua orang menatapku berbeda, seakan aku tidak pantas berada di sini. Abdullah meraih tangan istrinya, menatapnya penuh keyakinan. "Kau tidak perlu takut. Aku memilihmu karena aku percaya kau bisa membuat hidupku lebih lengkap. Harta dan istana ini tidak berarti apa-apa tanpa seseorang yang tulus di sisiku. Ingat, kau bukan lagi seorang pembantu. Kau adalah permaisuriku." Kata-kata itu membuat hati Saroh menghangat. Ia mulai belajar percaya pada dirinya sendiri, bahwa meskipun berasal dari latar belakang sederhana, ia bisa beradaptasi dan menjadi bagian dari dunia baru ini. Hari-hari berikutnya, Saroh belajar banyak hal. Ia mulai mempelajari bahasa Arab dengan lebih sungguh-sungguh, mencoba memahami budaya keluarga Abdullah, bahkan ikut mengatur jamuan untuk tamu-tamu penting. Tak jarang ia merasa lelah, tetapi selalu ada Abdullah yang mendukungnya. "Aku bangga padamu," ucapnya setiap kali Saroh berhasil melewati satu tantangan kecil. Namun, meski kehidupannya kini dipenuhi kemewahan, Saroh tetap merindukan kampung halaman. Ia sering teringat sawah yang hijau, suara ayam berkokok di pagi, hari, dan wajah keluarganya. Saat rasa rindu itu datang, ia menulis surat untuk ibunya di desa, menceritakan kebahagiaannya, juga tantangan yang ia hadapi. Dalam setiap kalimat, Saroh berdoa agar suatu hari nanti ibunya bisa datang ke Dubai dan melihat langsung betapa jauh hidupnya telah berubah. Di balik semua itu, hubungan Saroh dan Abdullah semakin erat. Meski malam pertama membuatnya tak berdaya, malam-malam berikutnya menjadi lebih lembut. Abdullah mulai mengimbangi dengan kasih sayang, bukan sekadar nafsu. Ia mengajarkan Saroh bahwa cinta adalah keseimbangan antara gairah dan perhatian. Saroh pun belajar membuka diri. Ia tidak lagi hanya menjadi penerima, tetapi juga mulai berani mengekspresikan perasaannya. Setiap kali ia menatap Abdullah, ada rasa hangat yang tumbuh semakin dalam. Ia tidak lagi hanya melihatnya sebagai majikan atau suami kaya raya, melainkan sebagai pasangan hidup yang benar-benar mencintainya. Hingga suatu malam, setelah melewati hari panjang, Saroh menatap langit gurun dari balkon kamarnya. Bintang-bintang bertaburan indah, jauh lebih terang daripada yang pernah ia lihat di kampung. Ia menggenggam tangan Abdullah yang berdiri di sampingnya. "Aku masih tak percaya semua ini nyata," ucapnya lirih. Abdullah menatapnya penuh cinta. "Percayalah istriku, ini baru awal. Bersamamu, aku ingin membangun kehidupan yang bukan hanya megah dari luar, tapi juga hangat dari dalam." Saroh tersenyum, matanya berkaca-kaca. Malam itu ia merasa lebih yakin. Kehidupan barunya memang penuh tantangan, tetapi dengan cinta yang tumbuh semakin kuat, ia siap melangkah lebih jauh sebagai istri seorang syekh, meninggalkan masa lalunya sebagai tikadawai dan menapaki masa depan yang penuh harapan. Beberapa bulan berlalu sejak hari pernikahan yang mengubah segalanya. Saroh kini bukan lagi gadis desa sederhana yang dahulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia telah menjelma menjadi istri seorang syekh terpandang di Dubai. Kehidupannya berubah total. Dari ruang kecil di kampung dengan lantai tanah, kini ia tinggal di istana pasir penuh kemewahan, dilayani pelayan, dihormati banyak orang. Namun perubahan besar itu tidak datang tanpa tantangan. Saroh harus beradaptasi dengan budaya baru, bahasa baru, bahkan cara pandang baru tentang kehidupan. Awalnya ia sering merasa canggung, takut melakukan kesalahan, apalagi di hadapan keluarga besar Abdullah yang memandangnya dengan beragam perasaan. Ada yang menerima, ada pula yang masih meragukan. Suatu hari,
Abdullah mengajaknya menghadiri jamuan resmi bersama para pengusaha besar Dubai. Saroh mengenakan abaya hitam berhiaskan bordir emas dengan kerudung sutra yang menutupi rambutnya. Saat melangkah masuk ke ruangan, semua mata tertuju padanya. Ia merasa gugup. Tangannya bergetar. Tetapi Abdullah menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan. "Jangan takut. Kau adalah permaisuriku. Kehadiranmu adalah kebanggaanku," bisik Abdullah. Ucapan itu membuat Saroh tersenyum tipis. Ia duduk di samping suaminya, mencoba menyesuaikan diri dengan percakapan yang sebagian besar masih sulit ia pahami. Sesekali, Abdullah menerjemahkan, membuatnya merasa dilibatkan. Malam itu, banyak orang mulai melihat Saroh bukan lagi sebagai mantan TKW, melainkan sebagai pendamping yang anggun bagi seorang syekh. Namun, jauh di lubuk hatinya, Saroh tetap merindukan tanah kelahirannya. Ia sering teringat suara gamelan saat hajatan desa, aroma tanah basah setelah hujan, dan wajah ibunya yang selalu tersenyum meski penuh keletihan. Kerinduan itu semakin kuat ketika ia menerima surat balasan dari ibunya. Dalam surat itu, sang ibu menulis, "Nak, ibu bahagia mendengar kau diperlakukan baik oleh suamimu. Jangan lupa siapa dirimu, dan jangan pernah tinggalkan doa." Membaca surat itu, air mata Saroh menetes. Ia sadar, meski kehidupannya kini serba mewah, ia tidak boleh melupakan akar tempat ia berasal. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari, nanti ia akan membawa ibunya ke Dubai, memperlihatkan betapa jauh perjalanan hidupnya telah membawanya. Hubungan Saroh dan Abdullah pun semakin dalam. Abdullah yang awalnya begitu bergelora di malam pertama, kini lebih tenang, lebih penuh kasih. Ia tidak lagi sekadar menumpahkan nafsu, tetapi juga menunjukkan perhatian dalam setiap hal kecil. Menemani Saroh belajar bahasa Arab, mengajarinya budaya Timur Tengah, hingga mendengarkan cerita sederhana tentang masa kecil Saroh di Jawa Barat. "Bagiku, engkau adalah permata yang kutemukan di tempat yang tidak pernah kuduga," ujar Abdullah suatu malam saat mereka duduk di taman, memandang air mancur yang memantulkan cahaya lampu. Saroh tersenyum, hatinya bergetar. "Dan bagiku, engkau adalah jawaban dari doa-doa panjangku. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Ternyata Allah memberiku lebih dari sekadar itu." Mereka saling menggenggam tangan, merasakan hangatnya ikatan yang kini semakin kuat. Namun perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika Saroh merasa lelah, ketika beban sebagai istri seorang tokoh kaya terasa berat. Ada juga saat ia meragukan dirinya sendiri, terutama ketika bisikan-bisikan dari orang sekitar mempertanyakan asal-usulnya. Tetapi Abdullah selalu ada untuk meneguhkan hatinya. "Orang bisa berkata apa saja," ucap Abdullah. "Yang penting adalah bagaimana kita menjalani rumah tangga ini dengan cinta dan ketulusan. Itulah yang akan membuat kita bertahan." Perlahan, Saroh belajar untuk lebih percaya diri. Ia mulai aktif membantu kegiatan sosial yang diadakan keluarga besar Abdullah, membagi sembako untuk fakir miskin, mengajar anak-anak perempuan membaca dan menulis, bahkan mengadakan acara kecil untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Dari situ, orang-orang mulai melihat sisi lain dirinya. Ia bukan sekadar istri dari syekh, tetapi juga sosok yang punya hati besar. Waktu berjalan, dan Saroh semakin menemukan pijakan dalam hidup barunya. Ia tidak lagi merasa asing, meskipun sesekali rindu, kampung halaman masih menyelinap. Ia tahu, hidup yang ia jalani kini adalah takdir yang Allah gariskan. Dari seorang TKW sederhana, ia menjadi istri yang dihormati, dengan kesempatan untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Malam itu, di balkon istana pasir, Saroh berdiri bersama Abdullah, menatap langit gurun yang dipenuhi bintang. Angin hangat berhembus, membawa ketenangan. Abdullah memeluknya dari belakang, lalu berbisik, "Apakah kau bahagia?" Saroh menutup mata, tersenyum sambil menahan haru. "Bahagia sekali, lebih dari yang pernah kubayangkan. Kadang aku masih tak percaya seorang seperti aku bisa sampai di sini." Abdullah mengencangkan pelukannya. "Kebahagiaan ini bukan kebetulan, istriku. Ini adalah takdir. Dan aku bersyukur Allah mengizinkan kita bertemu."
Air mata Saroh menetes, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia sadar, perjalanan hidupnya mungkin penuh liku, tetapi semua membawa pada satu titik. Kehidupan baru bersama Abdullah, yang menerima dirinya apa adanya. Di hatinya Saroh berdoa lirih. Ya, Allah, jika ini jalan yang Engkau pilihkan untukku, jadikanlah rumah tangga ini penuh berkah. Izinkan aku menjaga cinta ini, sebagaimana Engkau menjaga hatiku selama ini. Malam itu menjadi penutup sebuah babak besar dalam hidup Saroh. Dari seorang TKW di negeri orang, ia kini telah menemukan cinta sejati, keluarga baru, dan takdir yang mengangkatnya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Namun yang terpenting, ia belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang harta atau kedudukan, melainkan tentang ketulusan menerima satu sama lain apa adanya. Dan di bawah langit gurun yang bertabur, bintang, Saroh tahu perjalanannya baru saja dimulai.